2. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi antisipasi menghadapi kegagalan. Oke, boleh di next. Oke, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Ululi Asmarani dengan NIM 11230930000052 dan rekan saya. Saya Rifan Nasir Hayatami Wijaya dengan NIM 11230930000055 dan rekan saya. Saya Muhammad Imam Rafiq Kusmana dengan NIM 11230930000057. Nah, oke, kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang dari kami melakukan membuat makalah ini adalah kegagalan adalah bagian dari kehidupan yang tak terhindarkan. Nah, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Namun, dampaknya dapat diminimalkan melalui antisipasi yang tepat. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kemampuan untuk mengidentifikasi risiko dan mempersiapkan langkah mitigasi menjadi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan. Antisipasi terhadap kegagalan tidak hanya membantu mengurangi kerugian, tetapi juga membuka peluang untuk belajar dan berkembang dari setiap tantangan. Boleh di next. Oke, pertama kita akan masuk ke materi bersikap sabar. Boleh di next. Oke, pertama kita bahas dulu nih, apa pentingnya bersikap sabar. Sikap sabar memiliki peran penting dalam membantu individu atau organisasi menghadapi dan mengantisipasi kegagalan. Ketika seseorang atau sebuah organisasi bersikap sabar, mereka mampu mengendalikan emosi dan mengambil waktu untuk berpikir secara rasional sebelum bertindak. Hal ini memungkinkan mereka untuk menganalisis situasi dengan lebih baik dan menemukan solusi yang tepat, daripada mengambil keputusan tergesa-gesa yang justru dapat memperburuk keadaan. Nah, mengapa sih sikap sabar ini sangat penting? Yang pertama adalah memberikan ruang untuk menerima kenyataan yang tenang. Terus yang kedua ada mengurangi stres dan tekanan. Yang ketiga ada mendorong pengembangan dan ketangguhan emosional. Dan yang terakhir itu menciptakan pengambilan keputusan yang lebih baik. Boleh di next. Oke, lanjut ke strategi untuk bisa selalu bersikap sabar. Kesabaran adalah keterampilan yang membutuhkan latihan dan kesadaran diri. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu seseorang untuk senantiasa bersikap sabar, terutama dalam menghadapi tantangan hidup. Yang pertama ada mengelola ekspektasi. Dengan mengelola ekspektasi, seseorang dapat mengurangi kekecewaan dan lebih menerima proses yang sedang berlangsung. Yang kedua ada melatih pengendalian diri. Kesabaran erat kaitannya dengan kemampuan untuk mengendalikan emosi dan reaksi terhadap situasi. Latihan sederhana seperti menarik napas dalam-dalam atau berhenti sejenak sebelum merespons dapat membantu mengendalikan impuls untuk bereaksi secara negatif. Ketiga, ada fokus pada solusi, bukan masalah. Yaitu ketika menghadapi situasi yang menantang, cobalah untuk mengalihkan fokus dari masalah ke solusi. Boleh di next. Nah, berikutnya ada manfaat bersikap sabar. Dalam menghadapi kegagalan, kesabaran menjadi salah satu sikap yang paling penting untuk dikembangkan. Sikap sabar tidak hanya membantu individu mengelola emosi, tetapi juga memungkinkan mereka untuk belajar dari pengalaman dan menemukan solusi yang lebih baik. Dengan demikian, memahami manfaat bersikap sabar menjadi langkah awal yang penting untuk mengantisipasi dan mengatasi kegagalan. Beberapa manfaat dari bersikap sabar yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Bersikap sabar memungkinkan seseorang untuk berpikir lebih jernih saat menghadapi situasi sulit. Dengan mengambil waktu untuk menganalisis dan memahami masalah, individu dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan lebih strategis. Yang kedua, ada mengurangi stres dan tekanan emosional. Kesabaran membantu menenangkan pikiran dan menghindari respon emosional yang berlebihan. Hal ini dapat mengurangi stres yang seringkali muncul akibat
ketakutan akan kegagalan. Ketiga, ada memperkuat mentalitas dan ketahanan diri. Dengan bersikap sabar, individu mampu menghadapi tantangan dengan ketenangan, yang secara bertahap membangun ketahanan mental seseorang. Hal ini penting untuk mengatasi kegagalan dan kembali mencoba dengan strategi yang lebih baik. Keempat, ada meningkatkan hubungan interpersonal. Kesabaran memungkinkan seseorang untuk merespon situasi sulit tanpa melampiaskan frustasi kepada orang lain. Sikap ini menjaga keharmonisan dalam hubungan pribadi maupun profesional. Dan yang terakhir ada mendorong pembelajaran dari pengalaman. Dengan bersikap sabar, individu dapat mengambil waktu untuk mengevaluasi kegagalan dan belajar dari kesalahan. Hal ini memperkuat kemampuan untuk meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Oke, lanjut. Nah, materi kedua ada belajar dari kesalahan dan segera bangkit. Pertama, kita bahas dulu nih, pentingnya untuk belajar dari kesalahan dan segera bangkit. Belajar dari kesalahan dan segera bangkit merupakan langkah yang penting untuk meminimalkan dampak kegagalan di masa depan. Proses ini melibatkan evaluasi yang mendalam terhadap kesalahan yang terjadi, diikuti dengan tindakan konkret untuk memperbaiki situasi. Dengan pola pikiran terbuka, seseorang atau organisasi dapat mengubah kegagalan menjadi pengalaman berharga yang membangun kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan di masa depan. Terus mengapa sih sikap untuk belajar dari kesalahan dan segera bangkit ini diperlukan atau sangat penting? Dan ada 3 poin. Yang pertama, membangun keberanian untuk mencoba lagi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan seseorang. Dan yang terakhir ada mengubah pengalaman buruk menjadi aset untuk masa yang akan datang. Lanjut. Nah, materi berikutnya ada strategi untuk belajar dari kesalahan dan segera bangkit. Belajar dari kesalahan dan segera bangkit adalah keterampilan penting yang dapat membantu individu atau organisasi untuk tumbuh dan berkembang setelah mengalami kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan. Namun, untuk bisa belajar dari kesalahan dengan efektif diperlukan strategi yang tepat. Nah, ini berikutnya ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk belajar dari kesalahan dan segera bangkit. Yang pertama ada refleksi diri yang jujur. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang salah dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang kedua, refleksi yang jujur membantu memahami kesalahan tanpa menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Yang kedua ada jangan takut meminta bantuan. Mencari masukan dari orang lain dapat memberikan perspektif baru dan membantu menemukan solusi yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Dan yang terakhir ada fokus pada pelajaran bukan penyesalan. Alihkan perhatian dari rasa bersalah ke manfaat yang bisa diambil dari kesalahan yang telah terjadi. Oke. Nah, berikutnya ada manfaat dari kita belajar dari kesalahan dan segera bangkit. Kegagalan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup. Namun, bagaimana seseorang merespons kegagalan yang terjadi merupakan faktor penentu keberhasilan di masa depan. Belajar dari kesalahan bukan hanya tentang mengenali apa yang salah, tetapi juga memahami pelajaran yang dapat diambil untuk mencegah kesalahan serupa. Proses ini membutuhkan refleksi yang mendalam, keberanian untuk menerima kelemahan, dan kemauan untuk berubah. Nah, berikut ada beberapa manfaat dari kita belajar dari kesalahan dan segera bangkit. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman diri. Dengan belajar dari kesalahan, seseorang dapat mengenali kelemahan dan kekuatan mereka secara lebih mendalam. Pemahaman ini menjadi fondasi untuk mengembangkan strategi yang lebih baik di masa depan. Kedua, ada memperbaiki pengambilan keputusan. Kesalahan memberikan pelajaran berharga yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dengan menganalisis apa yang salah, individu dapat menghindari pengulangan kesalahan yang sama. Ketiga, ada membangun mentalitas yang tangguh. Kemampuan untuk segera bangkit setelah kegagalan membantu mengembangkan ketangguhan mental seseorang. Ini penting untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang dengan lebih percaya diri. Yang keempat, ada mendorong inovasi dan kreativitas. Kesalahan seringkali membuka peluang untuk menemukan pendekatan baru. Dengan refleksi yang tepat, individu dapat menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif untuk mengatasi masalah yang serupa. Terakhir, ada meningkatkan rasa percaya diri. Ketika seseorang mampu bangkit dari kesalahannya dan melihat kemajuan yang telah dicapai, kepercayaan diri seseorang itu akan lebih meningkat.
Hal ini mendorong mereka untuk mengambil risiko yang lebih besar dengan perhitungan yang lebih matang tentunya. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Imam. Kepada Imam dipersilahkan. Oke, jadi untuk materi selanjutnya yaitu ada melihat kelemahan diri, tidak berburuk sangka. Next. Jadi pertama ada pentingnya melihat kelemahan diri dan tidak berburuk sangka. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada pentingnya kesadaran akan kelemahan diri. Kesadaran akan kelemahan diri merupakan langkah awal yang penting dalam proses pengembangan diri. Dengan kita mengenali kelemahan diri kita, itu seseorang dapat mengevaluasi sejauh mana dirinya berada dalam mencapai tujuan tertentu. Poin yang kedua ada mengelola kelemahan demi perbaikan. Nah, dalam setiap kelemahan yang dimiliki seseorang, pasti ada potensi untuk tumbuh dan belajar. Alih-alih memandang kelemahan sebagai hambatan, kelemahan dapat dijadikan sebagai peluang untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas diri. Next. Selanjutnya poin keempat yaitu menghindari sikap berburuk sangka. Sikap berburuk sangka terhadap diri sendiri atau orang lain dapat seringkali menghambat proses pengembangan diri. Ketika seseorang terbiasa berburuk sangka, ia cenderung mengabaikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan atau bahkan menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya ada kekuatan refleksi dalam pembelajaran. Mengutip dari Covey tahun 2004, itu kesadaran diri adalah dasar dari pertumbuhan pribadi karena membantu seseorang mengenali pola-pola yang membatasi pencapaian dirinya. Nah, dari kutipan tadi dapat menunjukkan bahwa refleksi terhadap kelemahan membantu seseorang memahami apa yang perlu diubah dan menjadi landasan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Lanjut, poin terakhir ada komitmen untuk terus maju. Menghadapi kelemahan diri tidak cukup hanya dengan mengenali masalah, tetapi juga harus diikuti dengan komitmen untuk melakukan perubahan. Proses ini membutuhkan kesabaran dan keberanian, karena tidak selalu mudah untuk menghadapi kenyataan tentang kekurangan diri. Next. Nah, selanjutnya ada strategi dalam melihat kelemahan diri, tidak berburuk sangka. Nah, untuk menghindari sikap berburuk sangka terhadap diri sendiri, diperlukan beberapa pendekatan yang terencana dan berorientasi pada solusi. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah seperti berikut. Yang pertama ada refleksi jujur dan objektif. Maksudnya kita meluangkan waktu untuk merenungkan pengalaman pribadi dan mengidentifikasi pola perilaku yang mungkin menjadi kelemahan adalah langkah awal. Lalu ada menerima umpat balik, menerima masukan dari orang-orang terpercaya seperti teman atau mentor yang dapat membantu memperluas perspektif terhadap kelemahan yang mungkin tidak disadari. Selanjutnya ada fokus pada solusi dan bukan pada masalah. Alih-alih berkutat pada rasa bersalah atau kelemahan, penting untuk kita merumuskan langkah perbaikan. Misalnya jika kita kurang disiplin, ada kelemahan kita, cobalah untuk membuat jadwal yang terstruktur dan realistis. Selanjutnya ada praktis self-compassion, yaitu belajar memaafkan diri sendiri atas kesalahan adalah cara untuk mengurangi sikap berburuk sangka. Next. Nah, selanjutnya ada manfaat melihat kelemahan diri, tidak berburuk sangka. Melihat kelemahan diri dengan cara yang sehat memberikan banyak manfaat, baik secara personal maupun sosial. Nah, diantaranya ada 4 manfaat, yaitu yang pertama ada peningkatan kemampuan diri, meningkatkan hubungan interpersonal, mengurangi stres dan beban emosional. Yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan diri. Ini next. Selanjutnya ada materi tumbuhkan sikap optimisme. Nah, pertama ada pentingnya menumbuhkan sikap optimisme. Yang pertama ada optimisme sebagai fondasi kesuksesan. Sikap optimisme itu adalah salah satu kunci penting dalam kita menghadapi setiap tantangan hidup. Optimisme dapat membantu setiap individu untuk bertindak proaktif dalam menyelesaikan masalah daripada terjebak dalam kecemasan atau keraguan. Selanjutnya ada manfaat optimisme dalam menghadapi kegagalan. Yang pertama, optimisme tidak hanya membuat seorang lebih percaya diri, tetapi juga membantu meningkatkan daya tahan mental ketika menghadapi kegagalan.
Selanjutnya ada cara menumbuhkan sikap optimisme. Menumbuhkan optimisme dapat dimulai dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan daripada terjebak apa yang di luar kendali kita, serta kita dapat mendengarkan cerita inspiratif dari pengalaman orang lain. Next. Nah, poin selanjutnya ada optimisme dalam kehidupan sosial. Sikap optimisme tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri, tetapi juga memiliki dampak besar dalam lingkungan sosial. Seorang yang optimis cenderung dapat membawa energi positif yang mampu memotivasi orang lain. Selanjutnya ada optimisme sebagai pendukung ketahanan diri. Optimisme memainkan peran penting dalam membangun ketahanan diri, terutama saat menghadapi masa-masa sulit. Sikap ini membantu untuk terus maju, mencari peluang baru, dan mencapai tujuan meskipun banyak rintangan. Next. Selanjutnya ada strategi dalam menumbuhkan sikap optimisme. Menumbuhkan sikap optimisme membutuhkan pendekatan yang sistematis dan konsisten. Nah, berikut adalah beberapa strategi yang dapat kita terapkan untuk menumbuhkan sikap optimisme. Yang pertama ada berfokus pada hal positif, yakni melatih diri untuk menghargai hal-hal kecil yang berjalan baik dalam kehidupan kita, meskipun ada tantangan. Selanjutnya ada mengganti pola pikir negatif. Tantang pikiran negatif dengan mengubahnya menjadi peluang untuk belajar. Misalnya, alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir, anggaplah itu sebagai langkah menuju perbaikan. Selanjutnya ada bergaul dengan lingkungan yang mendukung. Dengan dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki sikap optimis, itu dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Selanjutnya ada menciptakan tujuan yang realistis. Kita tetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai dan merayakan keberhasilannya. Proses ini dapat membantu seseorang melihat progres dan membangun kepercayaan diri. Next. Nah, selanjutnya ada manfaat menumbuhkan sikap optimisme. Sikap optimisme mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan mental. Optimisme membantu mengurangi stres dan kecemasan dengan memberikan harapan dalam menghadapi situasi sulit. Yang kedua ada meningkatkan ketahanan diri. Orang yang optimis cenderung lebih mampu bertahan dalam menghadapi tekanan hidup karena mereka percaya bahwa masalah dapat diatasi. Yang kedua ada mendukung hubungan sosial yang baik. Sikap optimisme menciptakan energi positif yang menarik ke orang lain sehingga dapat memperkuat hubungan interpersonal. Selanjutnya, yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Dengan pandangan yang positif, seseorang lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan dapat termotivasi lebih untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ripan. Baik, materi selanjutnya, materi kelima, saya akan menyampaikan tentang tidak pernah putus asa. Pentingnya sikap tidak pernah putus asa. Sikap tidak pernah putus asa sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, karir, maupun hubungan interpersonal. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan kegagalan seringkali menjadi bagian dari perjalanan. Namun sikap yang tangguh dan tidak mudah menyerah dapat mengubah kegagalan menjadi pelajaran yang berharga dan mendorong individu untuk tumbuh dan mencapai kesuksesan. Mengapa sikap ini sangat penting? Yang pertama itu bisa menjaga ketahanan mental dan fokus kita saat menghadapi kesulitan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dalam pemecahan masalah. Dan yang ketiga, membangun hubungan sosial yang lebih baik dengan ketekunan dan komunikasi yang sehat. Strategi untuk tidak pernah putus asa yaitu menghadapi tantangan dengan sikap positif. Untuk mempertahankan sikap pantang menyerah, diperlukan berbagai strategi yang memungkinkan individu untuk terus bergerak maju meskipun menghadapi kesulitan. Mengelola perasaan dan tetap optimis adalah kunci agar tidak terjebak dalam kegagalan. Berikut adalah saya spesifikasikan apa aja strategi utamanya. Yaitu yang pertama, adopsi mentalitas growth mindset. Keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Yang kedua, kita harus menetapkan tujuan yang realistis.
yaitu membagi tujuan besar menjadi langkah kecil yang dapat dicapai untuk memberikan rasa pencapaian dan mengurangi rasa kewalahan. Yang ketiga, kita menerapkan evaluasi positif, yaitu merayakan pencapaian kecil dan kita memberikan dorongan untuk terus maju dengan mengakui keberhasilan meskipun kecil. Individu dapat menjaga semangat dan motivasi dari pencapaian yang sudah kita apresiasi. Manfaat tidak pernah putus asa. Manfaat yang diperoleh dari sikap pantang menyerah atau tidak pernah putus asa ini yaitu mempunyai dampak jangka panjang sangat positif dalam kehidupan pribadi dan profesional. Ketekunan dan kemampuan terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan akan membawa banyak manfaat yang bermanfaat. Berikut adalah manfaatnya, yaitu pertama, peningkatan kinerja dan efisiensi. Terus berusaha memungkinkan individu untuk menemukan solusi yang efektif dan efisien. Yang kedua, pengembangan diri dan kepercayaan diri. Ketangguhan individu dalam menghadapi tantangan itu dapat berkontribusi pada pengembangan diri mereka dan membangun karakter serta meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, ada kesuksesan jangka panjang dan kepuasan hidup. Dengan tidak pernah putus asa, seseorang mungkin mencapai tujuan jangka panjang meskipun perjalanan tersebut penuh dengan rintangan. Berikut adalah studi kasusnya. Jadi di sini kita mengatasi kegagalan dalam proyek pengembangan sistem informasi. Yaitu latar belakang studi kasus ini, kegagalan proyek teknologi informasi kerap terjadi akibat kurangnya komunikasi tim, perencanaan yang lemah, dan kesalahan teknis. Mahasiswa sistem informasi perlu memahami tantangan ini melalui studi kasus seperti proyek fiktif yang kami buat, yaitu PT Smartech, yang dirancang untuk melatih keterampilan manajerial dan teknis dalam mencegah kegagalan. Deskripsi kasus ini yaitu tugas kita untuk membuat sistem manajemen inventaris. Kita memiliki hambatan utama, yaitu ada 3. Yang pertama, kesalahan dalam perancangan database. Yang kedua, kurangnya koordinasi tim. Dan yang ketiga, tenggat waktu yang tidak realistis. Di sini lebih dirincikan lagi tantangan yang dihadapi, yaitu pertama, kesalahan database. Analisis untuk kebutuhan itu lemah dan desain dari database itu buruk. Yang kedua, koordinasinya buruk, yaitu tidak menggunakan alat kolaborasi. Yang ketiga, tenggat waktu, yaitu tim kami kurang fokus pada kualitas. Langkah-langkah yang kami ambil yaitu yang pertama, sabar dalam tekanan untuk keputusan yang matang. Dan yang kedua, belajar dari kegagalan atau sesi post-mortem. Yang ketiga, evaluasi dengan SWOT dan hindari saling menyalahkan. Pembelajaran dari kasus ini yaitu persiapan matang itu adalah fondasi dalam kesuksesan setiap proyek. Yang kedua, kegagalan sebagai peluang belajar dalam meningkatkan kemampuan. Yang ketiga, sikap positif seperti kesabaran dan optimisme adalah kunci. Kesimpulan dari studi kasus ini yaitu proyek gagal bisa memberikan pembelajaran teknis dan manajerial yang kita ambil untuk kebaikan di masa mendatang. Evaluasi proyek sangat penting untuk pengembangan diri dan tim, karena dari situ kita bisa melihat apa saja kekurangannya dan apa yang bisa kita tingkatkan melalui strategi yang telah kita ambil. Baik, di sini ada kesimpulan, yaitu saya akan merekap dari materi yang saya sampaikan dan juga teman-teman saya, yaitu pertama, bersikap sabar. Kesabaran itu adalah kunci utama dalam menghadapi kegagalan. Dengan bersikap sabar, seseorang dapat menjaga ketenangan dan menghindari keputusan impulsif yang dapat memperburuk situasi. Yang kedua, ada belajar dari kesalahan dan segera bangkit. Kegagalan memberikan peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Mengambil pelajaran dari kesalahan dan segera bangkit adalah langkah penting untuk memperbaiki kinerja kita di masa depan. Yang ketiga adalah melihat kelemahan diri tanpa berburuk sangka. Menghadapi kelemahan diri dengan sikap terbuka dan tanpa buruk sangka memungkinkan seseorang untuk lebih jujur terhadap diri sendiri dan memperbaiki kekurangan yang ada. Materi keempat yaitu adalah tumbuhkan sikap optimisme, yaitu bisa membantu seseorang tetap fokus pada solusi dan peluang meskipun dalam situasi sulit. Sikap positif ini memperkuat mental dan memotivasi untuk terus maju. Dan materi terakhir itu adalah tidak pernah putus asa. Keteguhan hati kita dan keyakinan untuk terus berusaha meskipun kita menghadapi kegagalan itu adalah sikap yang sangat penting.
Tidak pernah putus asa memungkinkan seseorang untuk berjuang sampai tujuan tercapai. Baik, di sini ada sesi pertanyaan. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok 2 dalam mata kuliah kecakapan antar personal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang mau nanya Silakan di komentar. kolom komen. Komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga channel Uli Asmarani. Uli Asmarani. Jangan. Ntar Bukan kalau maksud udah gue. bisa ngasilin duit masuk uang kas. Oke. Baik, terima kasih semuanya.